Halo Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya? Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Goemon yang dirilis pada tahun 2009. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja piringkan HP kamu, lemparkan ke dalam bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai! Di awal film, kita langsung disuguhin pesta yang super meriah, penuh lampu dan kemeriahan di tengah kota. Tapi di saat semua orang lagi asyik berpesta, ada seorang pria yang malah memanfaatkan keramaian itu buat menyusup ke rumah seorang bangsawan dan menguras habis isi tempat tersebut. Pria itu bernama Goemon Ishikawa. Gak cuma ngambil tumpukan harta yang diduga hasil korupsi, Goemon juga membawa kabur sebuah kotak misterius berwarna biru yang sepertinya menyimpan rahasia besar. Di saat yang bersamaan, datang sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang samurai bernama Ishida Mitsunari. Mereka ditugaskan buat mengambil kembali harta milik Akechi Mitsuhide yang sekarang disimpan oleh seorang pejabat bernama Bunzaemon Kinokuniya. Soalnya Akechi dianggap sudah berkhianat kepada pemerintahan. Tapi begitu mereka sampai di ruang penyimpanan, semuanya langsung kaget. Tempat itu ternyata sudah terbuka dan seluruh hartanya sudah raib tanpa sisa. Sementara itu, Goemon yang berhasil membawa kabur semua harta dari kediaman Kinokuniya lagi sibuk mencari jalan keluar sambil mengikuti peta yang diberikan asistennya. Sayangnya, peta itu malah menuntunnya ke sebuah ruangan yang dipenuhi puluhan prajurit. Begitu melihat Goemon muncul, para prajurit langsung mengepung dan mengejarnya. Gak punya pilihan lain, Goemon pun terpaksa melawan. Hingga terjadilah pertarungan singkat yang seru di antara mereka. Setelah berhasil lolos dari kejaran para prajurit dan sampai di tengah kota, Goemon langsung melemparkan semua harta curiannya ke arah warga. Aksi yang dia lakukan benar-benar mirip seperti Robin Hood. Bedanya, Goemon memilih mencuri harta para bangsawan dan pejabat korup, lalu membagikannya kepada rakyat yang hidup dalam kesusahan. Nggak lama kemudian, Goemon membuka kotak biru misterius yang tadi dia curi. Tapi setelah diperiksa, ternyata kotak itu kosong melompong. Merasa benda itu gak ada gunanya, Goemon pun langsung membuangnya begitu saja. Tanpa disadari, kotak tersebut kemudian ditemukan oleh seorang anak kecil yang baru saja ketahuan mencuri. Beruntung, sebelum anak itu sempat dipukuli oleh warga, Goemon kembali bikin ulah dan berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Berkat aksinya itu, si anak pun selamat dari amukan massa. Di sisi lain, akhirnya terungkap kalau tujuan utama Mitsunari datang ke rumah Kinokuniya sebenarnya bukan untuk mengambil harta, melainkan mencari sebuah benda bernama kotak Pandora, yaitu kotak biru misterius yang tanpa sadar udah dibawa kabur oleh Goemon. Karena kotak itu kini menghilang, Mitsunari langsung memerintahkan seorang shinobi paling hebat untuk menemukannya kembali. Shinobi tersebut bernama Saizo Kirigakure, seorang ninja yang terkenal memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa waktu kemudian, cerita beralih memperlihatkan seorang pria bernama Hideyoshi Toyotomi. Dia adalah pemimpin tertinggi di negeri itu, sosok yang memiliki kekuasaan setara dengan seorang kaisar. Di momen itu, Hideyoshi memanggil Mitsunari untuk menghadap. Rupanya, dia sudah tahu kalau Mitsunari diam-diam menyita semua harta yang ada di kediaman Kinokuniya. Gak cuma itu, Hideyoshi juga mengetahui kalau Mitsunari sedang memburu kotak Pandora. Karena itulah, Hideyoshi langsung memperingatkan Mitsunari agar menghentikan pencarian tersebut kalau masih ingin tetap hidup.
Sementara itu, cerita beralih ke seorang gadis cantik bernama Caca yang baru saja tiba di kastil Osaka. Caca adalah keponakan dari Oda Nobunaga dan kini tinggal di kastil tersebut. Dulunya, Oda Nobunaga dikenal sebagai pemimpin legendaris yang hampir berhasil menyatukan seluruh Jepang. Sayangnya, sebelum cita-citanya tercapai, dia meninggoy secara tragis. Setelah kematiannya, posisi pemimpin tertinggi pun diambil alih oleh Hideyoshi. Karena Hideyoshi dulu merupakan pengikut setia Nobunaga, dia memperlakukan Caca seolah-olah seperti anak kandungnya sendiri. Tapi ternyata, semua sikap baik itu hanyalah kedok belaka. Diam-diam, Hideyoshi sudah menyusun rencana sejak lama. Begitu Caca tumbuh dewasa dan berubah menjadi wanita yang sangat cantik, Hideyoshi berniat menjadikannya sebagai selir. Mendengar niat itu, Caca pun langsung merasa galau dan bingung. Untungnya, di masa-masa sulit tersebut, dia selalu ditemani oleh pelayan setianya yang bernama Rikyu. Di tempat lain, Goemon sedang menikmati sebagian hasil curiannya dengan bersantai di sebuah tempat hiburan malam. Di sana, dia dikelilingi banyak wanita cantik, lalu memilih beberapa di antaranya untuk menemaninya. Keesokan paginya, Goemon menemui asisten setianya yang bernama Sasuke Sarutobi. Begitu bertemu, Goemon langsung memarahi Sarutobi karena peta yang dibuatnya justru membuatnya nyasar hingga hampir tertangkap para prajurit. Disitulah Sarutobi menjelaskan kalau kotak yang sebelumnya dibuang oleh Goemon ternyata bukan benda biasa. Kotak itu adalah kotak Pandora, sebuah benda misterius yang sedang diburu oleh banyak orang karena dipercaya menyimpan rahasia yang sangat berharga. Begitu mendengar penjelasan itu, Goemon langsung sadar kalau dia sudah membuang sesuatu yang sangat penting. Tanpa buang waktu, dia pun mengajak Sarutobi untuk segera mencari kembali kotak tersebut. Nah, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang dikejar oleh beberapa pejabat. Ternyata, ibu anak itu baru saja dihabisi setelah ketahuan mencuri uang milik salah satu pejabat tersebut. Anak kecil itu diketahui bernama Koheita. Melihat kejadian itu, Goemon langsung merasa iba. Tanpa pikir panjang, dia turun tangan menyelamatkan Koheita, lalu mengusir para pejabat yang hendak menangkapnya. Tak lama setelah itu, saat Sarutobi hendak pergi membawa kotak Pandora yang baru saja mereka temukan, tiba-tiba muncul sekelompok shinobi yang dipimpin oleh Saizo Kirigakure. Begitu menyadari situasinya, Goemon langsung punya akal. Dia melempar kotak Pandora tinggi ke udara untuk mengalihkan perhatian semua orang. Saat perhatian para shinobi terfokus ke kotak itu, Goemon dengan cepat menangkapnya kembali, lalu langsung kabur secepat mungkin. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut hingga mereka tiba di sebuah padang rumput yang luas. Di tempat itulah Goemon akhirnya berhadapan langsung dengan Saizo. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Keduanya mengeluarkan seluruh kemampuan demi memperebutkan kotak Pandora. Dan kekuatan mereka terlihat benar-benar seimbang. Namun,
Ketika Goemon mulai terdesak, tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang melemparkan sebuah shuriken ke arah medan pertempuran. Melihat kemunculan pria itu, Saizo langsung memilih mundur dan membawa anak buahnya pergi. Reaksinya menunjukkan kalau dia mengenal sosok misterius tersebut, sekaligus tahu betapa mengerikannya kemampuan pria itu. Beberapa saat kemudian, Goemon mengajak Sarutobi dan Koreita makan bersama, sebagai bentuk rasa syukur karena berhasil lolos dari kejaran musuh. Setelah selesai makan, Goemon kembali memeriksa kotak Pandora. Tanpa sengaja, dia menemukan sesuatu yang menyerupai sebuah peta tersembunyi. Karena Sarutobi lebih paham soal benda-benda seperti itu, dia langsung menuntun Goemon menuju sebuah lokasi yang ditunjukkan oleh peta tersebut. Perjalanan mereka berakhir di dalam sebuah gua yang gelap dan sunyi. Di sana berdiri sebuah patung kuno, dan di baliknya Goemon menemukan sebuah gulungan misterius. Begitu membuka gulungan itu, ekspresi Goemon langsung berubah. Dia tampak sangat terkejut, lalu seketika dipenuhi amarah. Tak lama setelah itu, pria misterius yang sebelumnya menyelamatkan Goemon dari serangan Saizo akhirnya muncul di hadapan mereka. Ternyata pria itu adalah Hanzo Hattori, seorang shinobi legendaris yang namanya sangat disegani. Hanzo kemudian menawarkan sejumlah uang kepada Goemon, asalkan dia mau menyerahkan gulungan yang baru saja ditemukan tanpa perlu terjadi pertumpahan darah. Mendengar tawaran itu, Goemon pun langsung menyetujuinya. Setelah gulungan tersebut dibuka, terungkap sebuah rahasia besar. Isinya merupakan perjanjian rahasia antara Hideyoshi dan Akechi Mitsuhide untuk menggulingkan Oda Nobunaga, agar Hideyoshi bisa mengambil alih kekuasaan dan menjadi penguasa Jepang. Selanjutnya, Hanzo menyerahkan gulungan itu kepada tuannya, yaitu Tokugawa Ieyasu. Gulungan tersebut rencananya akan dijadikan bukti atas pengkhianatan Hideyoshi, sehingga hak untuk memimpin negeri bisa diberikan kepada Tokugawa sebagai penerus yang sah dari Nobunaga. Beberapa saat kemudian, akhirnya terungkap alasan kenapa Goemon begitu marah saat membaca isi gulungan itu. Dulu, Goemon hanyalah seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Sampai akhirnya dia ditemukan dan diselamatkan oleh Oda Nobunaga, lalu dibawa ke istana. Di sanalah Goemon dipertemukan dengan Hanzo Hattori yang kemudian menjadi gurunya. Hanzo mengajari Goemon berbagai teknik ninja bersama seorang anak lain bernama Saizo Kirikakure. Setiap hari, Goemon dan Saizo digembleng dengan latihan yang sangat keras langsung oleh Hanzo. Berkat latihan tanpa henti itu, kemampuan mereka berkembang pesat hingga menjadi dua shinobi yang sangat hebat. Seiring berjalannya waktu, setelah dianggap cukup dewasa, Goemon dan Saizo resmi diangkat menjadi shinobi yang mengabdi kepada keluarga Oda Nobunaga. Tak lama kemudian, Goemon mendapat tugas khusus untuk menjaga keponakan Nobunaga yang cantik, yaitu Chacha. Namun, di saat Goemon sedang menjalankan tugasnya, tiba-tiba muncul seorang penyusup yang berhasil menyelinap masuk ke wilayah istana. Namun, pada suatu hari, karena beberapa alasan, Chacha harus pergi meninggalkan istana dan juga Goemon. Akan tetapi, sebelum berpisah, Goemon mengajak Chacha ke sebuah tempat yang sangat indah. Di tempat tersebut, Chacha lalu memberi Goemon sebuah kipas untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan darinya. Setelah itu, karena telah menjalankan tugasnya untuk menjaga Chacha dengan baik, Nobunaga pun memberi Goemon hadiah sebuah pedang bermata dua. Namun, pada suatu hari, karena adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Mitsuhide dan Hideyoshi, Nobunaga pun harus meninggoy secara tragis. Karena hal itu, Goemon dan Saizo pun akhirnya memutuskan untuk berpisah. Saizo tetap mengabdi kepada pemerintah, sementara Goemon lebih memilih untuk mencari kebebasan. Sebelum pergi, Goemon sempat membagi dan memberikan setengah pedang yang dia dapat dari Nobunaga kepada Saizo.
Karena semua cerita itulah, Goemon yang sudah menganggap Nobunaga seperti ayah kandungnya sendiri menjadi marah setelah melihat gulungan yang dia temukan. Beberapa saat kemudian, Goemon yang sudah mengetahui persekongkolan dan konspirasi yang dilakukan oleh Hideyoshi berniat untuk segera menghabisinya. Dia langsung menikam Hideyoshi hingga meninggoy. Setelah itu, saat Goemon tengah dikejar dan dicari oleh para penjaga, dia pun masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, ternyata ada Caca yang langsung mengenalinya. Namun karena ada seseorang yang datang, pertemuan itu pun tak berlangsung lama. Goemon lalu melompat ke atas dan menjatuhkan kipas pemberian Caca yang selalu dia bawa. Tak lama setelah itu, seorang pun datang dan ternyata dia adalah Hideyoshi. Rupa-rupanya orang yang telah dihabisi oleh Goemon hanyalah umpan yang sangat mirip dan telah disiapkan oleh Hideyoshi. Namun tak lama kemudian, Goemon yang bersembunyi di atas langit-langit ruangan akhirnya berhasil ditemukan oleh anak buah Hideyoshi yang bernama Gao. Setelah jatuh ke dalam air, beruntungnya Goemon diselamatkan oleh Saizo. Tak hanya itu, Saizo juga segera membawanya ke tempat Sarutobi dan Kohita untuk segera diobati. Saat Goemon tersadar, Sarutobi pun akhirnya tahu dari Saizo kalau Goemon adalah seorang shinobi seperjuangan dan seperguruan dengan Saizo. Keduanya lalu keluar untuk bernostalgia bersama. Di momen itu, Saizo pun mengatakan bahwa dia sudah mempunyai seorang istri dan satu orang anak. Sementara Goemon masih tetap sendiri dengan pendiriannya, yaitu ingin menjadi bebas. Melihat keadaan Goemon saat ini, Saizo pun menasehatinya sebagai kawan lama, bahwa terkadang kebebasan yang dia cari-cari bisa membuat orang di sekitarnya menderita. Mendengar hal itu, setelah Saizo pergi, Goemon pun merenungi apa yang telah dia perbuat selama ini. Sementara itu, di tempat lain, Hideyoshi marah besar kepada para pejabat karena telah lengah dan hampir membuatnya dihabisi oleh seseorang. Hideyoshi kemudian memanggil semua pejabat lain dan menunjukkan potongan kepala Rikyu sebagai ancaman kepada mereka yang tidak mau menuruti perintahnya. Hideyoshi lalu menyuruh semua pejabat untuk menyiapkan para pasukan dan segera melakukan perang guna memperluas wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, Tokugawa memberitahu Caca mengenai gulungan perjanjian Hideyoshi dan Mitsuhide. Tokugawa juga meminta Caca untuk menerima tawaran Hideyoshi yang ingin menjadikannya sebagai selir, agar Caca bisa menghabisi Hideyoshi saat dia lengah. Sebelum menerima tugas tersebut, Caca meminta Tokugawa untuk mempertemukannya dengan Goemon. Karena hal itu, Tokugawa pun segera mengutus Hattori untuk mencari Goemon dan membawanya menemui Caca. Di tempat di mana mereka dulu berpisah, Goemon pun akhirnya bertemu kembali dengan Caca. Pada momen itu, Caca lalu memberikan kipas milik Goemon yang terjatuh saat di istana. Caca juga berkata bahwa pertemuan ini akan menjadi yang terakhir kalinya karena dia akan segera menjadi selir Hideyoshi. Tokugawa yang ada di tempat itu lalu menyuruh Goemon untuk segera menghabisi Hideyoshi agar Caca bisa selamat dan membalaskan dendam Nobunaga. Di waktu yang sama, Saizo didatangi Mitsunari di rumahnya. Mitsunari datang dan menyuruh Saizo untuk segera menghabisi Hideyoshi saat upacara pernikahannya dengan Caca. Mendengar hal itu, mau tidak mau Saizo tetap harus melakukannya karena istri dan anaknya terancam akan dihabisi. Setelah itu, Saizo pun langsung mengasah pedangnya dan bersiap-siap untuk menjalankan misi pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Goemon juga melakukan persiapan dengan mengambil kembali pedang pemberian Nobunaga yang telah dia simpan selama ini. Pada keesokan harinya, upacara pernikahan Hideyoshi dan Caca pun berlangsung di sebuah kapal yang diiringi dengan beberapa kapal lain di sekitarnya.
Sementara itu, dari kejauhan, Goemon telah siap melancarkan aksi pembunuh kepada Hideyoshi. Sebelum acara benar-benar dimulai, Tokugawa memberi Goemon aba-aba dengan bernyanyi agar dia segera menghabisi Hideyoshi. Namun, Goemon malah tiba-tiba mengurungkan niatnya karena teringat dengan pesan Nobunaga yang ingin mewujudkan perdamaian di dunia ini. Akan tetapi, berbeda halnya dengan para shinobi yang dipimpin oleh Saizo. Mereka langsung beraksi dengan meledakkan salah satu kapal pengiring yang membuat Hideyoshi dan para pejabat lain menjadi panik. Karena hal itu, Hideyoshi pun segera dibawa masuk untuk diamankan. Namun ternyata, Saizo yang telah berada di atas kapal langsung mengarahkan rantai ke leher Hideyoshi dan mengangkatnya hingga tergantung di tiang kapal. Di tengah kekacauan itu, Tokugawa pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kapal. Sementara Mitsunari nampak sangat tenang karena dia yakin tidak akan diserang. Di sisi lain, setelah Saizo merasa tugasnya telah selesai, dia pun berniat untuk pergi dari kapal. Namun, dia langsung dihadang oleh Mitsunari dan tiba-tiba ditembak olehnya. Sementara itu, Gao yang ternyata masih hidup langsung berusaha untuk menyelamatkan Hideyoshi yang masih tergantung. Setelah Goemon membawa Chacha naik ke atas tiang, Hideyoshi yang masih hidup pun melihat shinobi yang telah menyerangnya juga masih hidup. Karena hal itu, Hideyoshi lalu bertanya siapa nama shinobi tersebut dan nama tuan yang telah menyuruhnya melakukan penyerangan ini. Mendengar hal itu, karena Mitsunari lah tuannya Saizo, dia pun langsung membungkam dan memukuli Saizo agar tidak menjawab pertanyaan Hideyoshi. Beberapa saat kemudian, Saizo pun dikurung dan disiksa oleh anak buah Hideyoshi agar memberitahu namanya serta nama bosnya. Dalam situasi tersebut, Saizo sebenarnya bisa saja melawan. Namun, karena dia tahu kalau istri dan anaknya terancam akan dihabisi, Saizo pun lebih memilih untuk pasrah. Akan tetapi, Goemon yang tidak tega melihat Saizo disiksa dengan kejam, dia pun segera datang untuk menyelamatkannya. Goemon lalu membawa Saizo ke tempat yang aman. Namun sayang, setelah Goemon berhasil menyelamatkan Saizo, Mitsunari pun langsung pergi ke rumah Saizo untuk menghabisi istrinya. Dia juga membawa anak Saizo yang masih kecil untuk diserahkan kepada Hideyoshi. Mengetahui hal itu, Saizo pun bergegas kembali ke rumahnya. Namun setelah sampai, hal itu Saizo pun langsung menjadi sangat marah kepada Goemon. Sebab jika saja Goemon tidak menyelamatkan dirinya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Pada keesokan harinya, Goemon yang tersadar dari pingsannya pun menemukan surat untuk Saizo. Yang mana jika Saizo ingin menyelamatkan anaknya, maka dia harus datang ke tempat Hideyoshi. Karena hal itu, Goemon pun segera pergi menuju kastil Osaka. Sesampainya di sana, nampaklah Saizo yang sudah diikat dan disuruh untuk mengatakan namanya di hadapan semua orang. Karena tidak mau anaknya kenapa-napa, Saizo pun akhirnya berbohong dengan mengaku sebagai Goemon Ishikawa, seorang pencuri yang sering membuat onar dan meresahkan para pejabat. Mendengar hal itu, orang-orang yang mengagumi Goemon pun menjadi sedih dan kecewa. Tak lama setelah itu, Saizo pun diceburkan ke dalam kuali raksasa yang berisi air mendidih oleh Hideyoshi. Tak hanya itu, Hideyoshi juga dengan tega dan kejam menceburkan anak Saizo yang masih bayi. Melihat hal itu, para masyarakat pun menjadi geram dan langsung melempari Hideyoshi dengan bebatuan. Beberapa saat kemudian, Goemon pun kembali ke rumahnya Saizo untuk membakar mayat istri Saizo sebagai penghormatan terakhir.
Sementara itu, di sisi lain, Hideyoshi ternyata tahu bahwa shinobi yang telah dia ceburkan adalah bawahan Mitsunari yang bernama Saizo. Karena hal itu, Mitsunari pun disuruh untuk mengaku dan akan dihabisi. Namun, sebelum itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Nanda teme wa? Omae no shinobi da na. Sementara itu, di luar, suara tembakan tadi ternyata berasal dari para prajurit penjaga yang berhadapan langsung dengan Goemon. Meskipun sendirian, namun Goemon tidak gentar dan takut saat menghadapi ribuan prajurit Hideyoshi. Ditambah lagi, saat di tengah pertarungan, Goemon tiba-tiba mendapat bala bantuan dari 3 shinobi yang ternyata adalah temannya Saizo. Karena hal itu, pertarungan pun kembali berlanjut dengan sangat epik. Chacha-sama to dojira ga saki ni. Pada awal-awal pertarungan, Goemon dan 3 shinobi lain mampu menghabisi banyak prajurit dengan keahlian serta senjata ninja yang mereka gunakan. Namun, sayang, karena jumlah prajurit Hideyoshi terlalu banyak, ketiga shinobi teman Saizo pun akhirnya harus gugur. Dan hanya menyisakan Goemon seorang. Saat sedang mencari Hideyoshi, Goemon pun bertemu kembali dengan Gao yang merupakan pengawal pribadinya Hideyoshi. Mereka berdua kemudian langsung bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan hebat. Renpanjou ga souka. Nukari nashiku. Akechi yu no naka o mata. Beberapa saat kemudian, Goemon pun datang dan berniat untuk langsung menghabisi Hideyoshi. Namun sebelum itu, Hideyoshi mengajak Goemon untuk minum-minum terlebih dahulu dan melihat pemandangan di luar kastil. Pada momen itu juga, Hideyoshi pun menceritakan kisahnya kepada Goemon, yang mana pada intinya manusia memang tempatnya salah dan dosa. Ditambah lagi, mereka juga memiliki sifat rakus dan tamak, yang membuat seseorang selalu merasa kurang atas apa yang telah dia dapat. Setelah itu, Hideyoshi pun berkata kalau dirinya sudah siap untuk menerima takdir dan meninggoy di tangan Goemon. Mendengar hal itu, Goemon pun langsung menghabisi Hideyoshi. Setelah berhasil menghabisi Hideyoshi dan membalaskan dendam Nobunaga, Goemon pun segera membawa Chacha pergi dari kastil. Di tempat lain, Mitsunari sedang mempersiapkan pasukannya untuk merebut kekuasaan yang sekarang beralih ke tangan Tokugawa Ieyasu.
Hal itu bisa terjadi karena berdasarkan surat perjanjian di dalam gulungan rahasia, setelah Hideyoshi meninggal, tidak ada lagi yang lebih pantas menjadi penguasa selain Tokugawa Ieyasu. Beberapa waktu kemudian, perang pun akhirnya terjadi antara pasukan Tokugawa melawan pasukan Mitsunari. Mengetahui hal itu, Goemon pun segera bersiap-siap untuk menghabisi Mitsunari dan membalaskan dendam Saizo serta keluarganya. Selain itu, Goemon juga berniat untuk menghentikan peperangan yang terjadi. Di tengah-tengah peperangan, Goemon pun akhirnya datang dengan memakai baju zirah milik Nobunaga. Dia langsung menyusuri kerumunan pasukan yang sedang berperang untuk segera pergi ke tempat Mitsunari. Setelah dirasa cukup dekat dengan Mitsunari, Goemon pun melompat ke atas dan langsung menembas Mitsunari. Setelah itu, Goemon pun langsung pergi menuju ke tempat Tokugawa. Namun, Goemon langsung dihadang oleh tangan kanan Tokugawa yang tak lain adalah Ninja Hattori. Sang shinobi legendaris yang dulu sukanya naikin gunung lewati lembah. Di tengah pertarungan, setelah Goemon berhasil melumpuhkan kaki Hattori, dia pun bergegas menuju tempat Tokugawa. Namun, saat sudah sangat dekat dengan Tokugawa, Goemon tiba-tiba ditusuk oleh salah seorang prajurit. Yang ternyata dia adalah Sarutobi Sasuke, sosok asisten yang selama ini sudah dianggap seperti sahabat oleh Goemon. Pada momen itu, Goemon pun berpesan kepada Tokugawa untuk segera mengakhiri perang dan membuat negara ini menjadi damai. Setelah mengatakan itu, Goemon pun berjalan dengan keadaan setengah sadar, menyusuri ribuan pasukan untuk kembali menemui Chacha. Namun sayang, Goemon hanya kuat bertahan sampai di tengah jalan dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Karena hal itu, film pun menjadi berakhir.